Jalil sedang melaksanakan liburan dalam rangka Idul Adha atau Tadabbur Alam, di mana kami sedang berada di di pegunungan. Ya, kami sedang berada di TK atau TPA Jabal An-Nur. Di sini kawan, kami bermalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin di mana kalian berada, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan yang mana Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus berdoa kepada Allah dengan keyakinan dan juga dengan hati yang tulus. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastaju min qalbi ghafirillahi." Berdoalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan dari doa yang terbit hati yang hampa dan tidak sungguh-sungguh. Jadi, kalau kita sedang berdoa kepada Allah, kita itu harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan juga dengan bersungguh-sungguh. Karena Ibnu Hajar mengatakan bahwa orang yang berdoa tidak akan kecewa sama sekali. Dan juga di dalam Al-Quran disebutkan, Udu'ullaha rabbakum tadarru'an khafyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 7. Sesungguhnya berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan dan juga dengan bersungguh-sungguh. Dan ketahuilah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasannya berada di paling atas sendiri ya. Ya, lumayan. Di sini kawan. Nah, di sini kita tidur tadi malam yang penuh dengan cerita. Ayo Pak Kamil. Ya, di sini. Nah, di sini tempat tidur kami tadi malam. Nah, dan di sana kami sedang berada di dapur ala Umi. Nah, di sini ya. Dapur Umi Alia. Silakan mau pesan apa? Nah, ini mana? Mana? Ya Allah. Mau masak apa, Umi? Goreng-goreng. Jadi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
amma ba'du. Para kaum muslimin, para jamaah, marilah kita dalami dan jalani apa pesan-pesan dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin mengharapkan surga, ketika kita ingin masuk surga, maka Nabi menurunkan sebuah pesan dari hadis Nabi. Yang pertama itu, hendaklah kamu berkata benar. Jadi ketika kita ingin memasuki surga, maka kita harus mengejarkan 6 perkara ini. Yang pertama itu adalah yaitu kita harus berkata benar kepada orang lain. Karena berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Yang kedua, kita harus menepati janji kita kepada orang lain. Jika kita tidak ingin menepati, maka hendaklah kalian jangan berjanji kepada orang lain. Dan yang ketiga, apabila kita dimintai nasihat, marilah kita beri nasihat kepada orang lain, mengucapkan lisan kita dengan cara yang baik, nasihat yang baik. Dan yang empat, kita harus menjaga kehormatan kita terhadap orang lain, menundukkan kepala kita kepada yang bukan muhrim. Dan juga yang kelima, semacam kita menundukkan kepala kepada orang yang muhrim. Apalagi kita sudah bercadar, maka kita harus menundukkan kepala kita kepada orang yang bukan muhrim. Dan yang keenam, hentikanlah lancang tanganmu, jangan suka mukul orang. Jadi ketika kita sedang memukul orang, maka itu termasuk lancang tangan kita. Sebagaimana hadis Nabi yang tadi disebutkan, itmanul sittan, atmanulakumul jannata, usduku idza zattum, wa'fu idza wa'attum, wa'addu idza tumintum, wahfadu furujakum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Anda sedang berada di dapur Umi Alia, yang mana Anda berada di atas pegunungan sendiri ya, yang mana jalannya itu sangat menegangkan. Kawasannya berada di atas puncak tersendiri bersama mak repot kena. Ya, sedang goreng tahu ya. Bumbunya ini ala-ala Jepang. Ala-ala restoran bintang 5. Yang mana digorengnya itu dengan sepenuh hati oleh Al-Mukarram Umi kita. Dan Dila. Kenapa, Dil? Iya, teman kita yang bernama Nur Fadila ini sangat masalah dapur jangan ditanyakan, apalah sudah aja. Kena. Aduh, kompornya dari batu ya, karena yang mau cari apa itu kompor tidak ada toko, jadi pakai batu. Ini kawan, ya inilah. Ini apa? Kayunya pakai bereng ya, karena bambu. Di sini jauh dari pasar, jauh dari toko, jadi pasar ditolak. Biasanya kalau di pasar itu pakai kayu bakarnya itu pakai tolang. Di gunung kayu bakarnya pakai bereng. Di gunung kayu bakarnya pakai bereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya bisa menerangkan hadis 43. Kita tidak boleh mengadu-ngadu apa yang dipermasalahkan orang lain. Apapun yang kita ketahui, janganlah kita mengadu kepada orang lain.
kita meskipun mendengar orang berkata orang lain, membicarakan orang lain, janganlah kita mengadu kepadanya. Karena hadis Nabi yang disebutkan, kafal bimar'i isman ayu hadisa bi kulli ma sami'a. Amat besar dosa seorang jika apa yang dengar dibicarakannya. Besarlah dosanya jika apa yang didengarnya dibicarakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin qayyimis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajmain. Amma ba'du. Saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. 2 sifat tidak ada pada orang mukmin. 1 kikir bahir, 2 pengarang jahat. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir jauh dari masyarakat, jauh dari surga, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Khosulatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul huluki. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada hari ini ada kesempatan untuk saya menyampaikan sebuah pesan dari baginda Nabi SAW, yang sebagaimana Nabi kita menganjurkan kita untuk menjauhi kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan hari kiamat. Yang dimaksud kezaliman itu seperti golongan laki-laki maupun perempuan yang telah merendahkan golongan laki-laki maupun perempuan yang lainnya, maka bisa terjadi yang direndahkan itu lebih baik dari kita yang telah merendahkannya. Dan juga tidak boleh kita mencela diri kita sendiri. Dan apabila memanggil orang, maka kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang gelar yang mengandung ejekan. Karena seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka dia dikatakan orang-orang yang zalim. Agar kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang zalim, maka kita harus bertobat. Yang sebagaimana yang dikatakan di sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Ittaqud dulma fa inna dulma dumatun yaumal qiyamati. Ittaqus suh'a fa inna lahu ahlaka man kana qablakum. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir batil, karena kikir itu suatu sifat yang telah membinasakan umat-umat yang dahulu sebelum kami. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ya saja. Tak lem tahu mana. Okey. Panas nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wasallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ajma'in amma ba'du. Pada hadratul mukarram, pada alim ulama, khususnya Pondok Pesantren Syari Al Jalil yang saya hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan walau kita tidak boleh untuk berbisik berdua saja walau kita ingin berbisik, kita harus ada di tengah-tengah orang banyak. Walau kita berbisik berdua saja, itu takut mengharukan hatinya orang yang ketiga. Yang bagaimana hadisnya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, "Idza kuntum salasatan falaitana jasna didughari hatta tahtaditu binasi min ajli anna zalika yuzunhu." Rasulullah bersabda, apabila kamu sedang bertiga, jangan bersebut saja tanpa turut kamu ketiga, kecuali kamu sedang ada di tengah-tengah banyak, karena dia itu sangat mengharukan hatinya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kaum muslimin di mana kalian sedang berada, marilah kita menguatkan dan mengendalikan diri kita dari sikap dan perkataan yang bisa membuat orang lain terluka, yaitu dengan cara menahan nafsu saat kita sedang marah. Karena orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang kuat itu ialah orang yang mampu menahan dirinya sendiri di saat dia sedang marah. Dan sesungguhnya kemarahan itu berawal dari setan, dan setan itu berawal dari api. Jadi, jika kita sedang marah, hendaklah kita segera mengambil wudhu atau beristighfar. Sebagai umat Islam, kita harus menjauhi sifat pemarah, terutama jika kemarahan itu hanya disebabkan oleh hal yang remeh. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu innal ghadabi." Nabi bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, tetapi sebenarnya orang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Demi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menganiaya kamu, tetaplah kamu harus menolongnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Unsur aku kadzaliman atau mazluman." Kita harus menolong saudara kita, baik dia orang yang menganiaya kita atau orang yang dianiaya. Jika ada yang bertanya, saya mengerti tentang menolong orangnya teraniaya, tapi bagaimana saya menolong orang yang menganiaya? Nabi menjawab, "Kau jaga dia." Jika kalian tidak mencegah ia, maka sama halnya kalian membiarkan kemungkaran. Padahal baginda Rasul juga menjelaskan di situ, jika kita mencegah kemungkaran atau kita melihat suatu kemungkaran, kita harus berubah dengan tangan atau kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi washabihi ajma'in.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Saudaraku, para kaum muslimah dimanapun kalian berada, sebagai umat muslim, kita harus membiasakan diri untuk saling hidup rukun dan menyenangkan. Sesungguhnya orang Islam itu adalah saudara. Jadi tidak boleh untuk saling menzalimi, tidak boleh untuk saling menyakiti, tidak boleh untuk saling meninggalkan, dan tidak boleh untuk saling menghina. Dan baginda Nabi mengajarkan kita untuk saling tidak mencaci dan memaki satu sama lain. Maka kita harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sama orang Islam. Karena perbuatan mencaci maki itu adalah perbuatan yang fasid. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Apabila seorang kamu mencaci atau menuduh orang lain dengan kata-kata fasik dan kafir, maka tuduhan itu akan pulang kembali kepada diri si penuduh bila tuduhannya itu meleset. Jadi kita harus menjaga ucapan kita di saat kita sedang marah. Karena di saat itu diri kita sedang dikuasai oleh setan, sehingga kelakuan kita dan apa yang kita katakan menjadi tidak karuan atau kasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Quraisy datang menghampiri pamannya Nabi. Begini ya, apakah kamu menginginkan anak? Saya sudah bosan melihat Muhammad mencaci maki Tuhan kami. Jadi begini, jika engkau menginginkan anak, sehingga engkau membela Muhammad dan engkau membela Muhammad, aku akan membawa seorang pemuda yang bernama Umar bin Walid sebagai pengganti Muhammad, ponakanmu. Apakah kamu mau, Umar bin Walid? Ya, mau. Saya mengikuti Abu Thalib. Sungguh biadab kalian. Masa kalian meminta anakmu untuk aku rawat, sedangkan anakku sendiri akan dibunuh dengan kalian. Biarkan saja Muhammad dibunuh oleh kita. Biarkan saja dia diperintahkan oleh aku. Sehingga engkau tidak membela kaum Quraisy lagi. Engkau seenaknya membela Muhammad, sedangkan engkau dulu pernah membela kaum Quraisy. Tidak, pergi kalian dari sini. Dan kafir Quraisy berdiri dengan merasa kecewa dan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafin wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para kaum muslimin dimanapun kamu berada, sini saya akan menjelaskan sebuah pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh caci maki seorang muslim. Kita sama muslim seharusnya kita saling menjaga satu sama lain. Dan jangan pernah ada orang yang bertengkar sama muslim. Sebagaimana Nabi bersabda, abghadu rajuli ilallahi aladul khasimu, rawahu Bukhari wa Muslim. Tuhan membenci orang yang suka bertengkar di depan saudara-saudaranya. Dan Nabi Sulaiman berkata kepada anaknya, janganlah kamu anggap 1000 teman itu banyak, karena 1000 teman itu sedikit. Dan janganlah kamu anggap satu orang itu musuh, karena satu orang adalah teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Al-Jalil. Kaderisasi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala Muhammad.